kita dan seluruh dunia sedang merasakan dampak dari perubahan iklim berupa krisis iklim. Krisis iklim terjadi di mana-mana di seluruh dunia, di Indonesia, dan udah masuk ke rumah-rumah kita. Saya melihat bagaimana krisis iklim berdampak langsung kepada perempuan, masuk ke dalam rumah tangga, masuk ke dalam rumah-rumah kita. Bagaimana perempuan menanggung beban ketika bahan pokok langka di pasar, terancam kelaparan anak-anaknya, ketika penyakit mulai berdatangan. Karena di banyak tempat masih perempuan yang harus punya tanggung jawab, masak, menyediakan air bersih, mengobati anggota keluarga kalau sakit. Oleh karena itu, kami merancang satu konsep program yang bisa menyentuh sektor ketahanan pangan, menjawab krisis iklim, sekaligus mengantisipasi rawan pangan berbasis rumah-rumah tangga. Dengan satu program yang kita sebut Kampung Nusa, Kampung Nutrisi Keluarga, yang berbasis rumah-rumah Nusa, rumah nutrisi keluarga. Logikanya mestinya 6 bulan lagi, artinya kita sudah mencapai target-target setidaknya 70%. Betul? Ya, dari segi keuangan kan 70% lah ya. Kami melakukan dialog, konsultasi, datang kami ke pemerintah, kita bicara. Ini ada gagasan program untuk membantu pemerintah merespon krisis iklim, membangun ketahanan iklim bersama-sama. Kami bicara dengan universitas, kami menawarkan kerjasama. Di tingkat akar rumput, di tingkat komunitas, kami bicara dengan komunitas bahwa kita harus bergerak bersama-sama, membangun aksi-aksi kolaboratif di tingkat lokal untuk ikut bersama-sama membangun ketahanan iklim sekaligus mengantisipasi rawan pangan di Sumatera Utara ini. Itu yang kami lakukan. Saya menjadi relawan Hapsari sejak mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang, artinya sudah 12 tahun. Akan tapi, untuk program ketahanan iklim dan ketahanan pangan dari mulai tahun 2020. Banyak yang gagal panen, banjir gitu kan. Nah, strateginya kami mensosialisasikan untuk program ketahanan iklim dan pangan ini melalui diskusi komunitas. Dan sosialisasi ini kami tujukan kepada semua masyarakat yang ada di Desa Denai Kuala. Itu bersama tim fasilitator Kelapa Muda Desa Denai Kuala. Serta kami door to door gitu. Door to door kepada masyarakat-masyarakat ketika ada ibu-ibu atau bapak-bapak gitu duduk-duduk santai, kami juga mendatanginya gitu untuk mensosialisasikan program tersebut. Maaf ya Bu, ketinggalan dan kumpul. Sehat Pak. Pesawatnya ya? Pesawatnya nggak udah maaf ya. Jauh loh, namanya di budaya menanam itu di kita itu sudah nggak ada. Gitu kan, jadi agak kesulitan kami untuk mengajarkan kembali bagaimana budaya menanam itu penting. Terus yang kedua, kami belum dapat juga komitmen dari misalnya pemerintahan kan. Kalau yang sekup kecilnya itu pemerintahan desa, terus regulasinya belum ada. Itu dalam bentuk dukungan aturan-aturan itu tadi gitu. Ini mumpung ada kesempatan ya kan, saya mau nanya ini sama ibu-ibu semua ini, apalah yang ibu pahami soal iklim, kalau bahasa kita cuaca. Saya sangat mendukung dan saya anggap bagus ya apa yang digagas oleh Hapsari menggerakkan masyarakatnya itu untuk menanam ya sayur-sayuran, ya tanaman-tanaman obat di depan rumah, karena ini sangat mendukung perekonomian keluarga ya. Keluarga yang mana dengan adanya tanaman ini ya keluarga bisa mengirit pengeluaran, karena apa yang dibutuhkan oleh keluarga
sudah ada di depan rumah kita masing-masing. Jadi the best untuk Hapsari, kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Menanam dengan pengetahuan, dengan kesadaran, terus ada di 3 zona. 3 zona yang kami maksud itu halaman rumah yang ditanami dengan ada cabai, ada jahe, ada tomat. Jadi ada sayur-sayuran, ada obat-obatan di situ. Kemudian di zona kedua itu ada di belakang rumah. Ditanami dengan misalnya keladi, terus ada ubi, ada sukun juga boleh di situ, gitu kan. Jadi itu pengganti beras kalau zona yang kedua. Kemudian di zona ketiga itu kalau yang punya kebun nanti akan ditanami juga misalnya pohon kelapa, pisang, terus rambutan, buah-buahan lah gitu. Saya banyak menanam, walaupun sedikit-sedikit untuk kebutuhan di keluarga sendiri untuk sehari-harinya. Ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada kencur, ada kunyit, jahe, serai, tomat pun ada. Nah sekarang saya lagi penyemaian bibit sawi, terong juga ada. Pokoknya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Masih di 5 kabupaten itu dan 12 kecamatan, kemudian di 25 desa. Karena kan sekarang ini masih fokus, kami masih memulai di 2 kabupaten, Deli Serdang dan Serdang Bedagi. Kalau di Pondok Tengah, khususnya di desa saya tinggal itu, sekarang ini sedang kami galakkan untuk lebih banyak menanam sorghum atau cantel. Gitu. Kenapa kita tanam cantel? Karena cantel ini ternyata lebih mudah hidupnya, mau di tanah kering, tanah yang agak lembab, itu nggak masalah. Dia bisa tumbuh dengan subur. Terus itu bisa menjadi pengganti beras. Yang saya rasakan di keluarga saya itu kan karena petani nanam jagung cantel, ya sehari-harinya itu kalau pas panen jagung yang rebus jagung gitu kan, yang kering kalau banyak bisa dijual untuk makan ternak. Kalau cantelnya itu ya namanya orang di kampung ya diolah gitu, ditumbuk sendiri, dibikin tepung, dibikin makanan lah seperti bugis, bubur candil gitu. Ada kalau mau cepet ya dibikin kemplang kalau orang Jawa bilang. Alhamdulillah semenjak ada Kampung Nusa, kita udah nggak ini lagi, nggak mengurangi lah belanja ekonomi itu kan.
cabai udah ada tanaman sendiri, jahe ada tanaman sendiri, kayak daun ubi gitu. Jadi kan mengurangi pengeluaran ekonomi gitu. Kan sekarang apa-apa mahal. Semoga ibu-ibu di desa saya ini maupun di desa lain, ayolah bergabung di Kampung Nusa. Kita nanam cabai, sayuran, biar mengurangi pengeluaran belanja kita sehari-hari. Tengoklah saya, cabai nggak beli, udah ngutip di ladang sendiri, walaupun bukan ladang ya, di halaman rumah lah kita bilang. Pesannya terutama kepada masyarakat gitu, untuk bisa menanam atau memanfaatkan halaman perkarangan untuk setidaknya mengurangi pengeluaran rumah tangga. Tahun depan, tahun 2023, kami akan menguncurkan atau menganggarkan dana untuk pembelian polybag, kemudian bibit sayuran, dan sosialisasi atau pelatihan pembuatan kompos untuk sebagai pendukungan kami supaya Kampung Nusa ini bisa lebih jaya dan lebih maju. Kami ingin program ini menjadi satu model aksi-aksi kolaboratif di tingkat daerah di Sumatera Utara sebagai model aksi kolaboratif membangun ketahanan iklim sekaligus mengantisipasi rawan pangan di Sumatera Utara yang didukung oleh pemerintah daerah, universitas, masyarakat, dan kita semua. Terima kasih.